Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kolbu insan mulia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Sri Harsi di acara Bincang Sehat. Bahasan kita pada hari ini sangat menarik, yaitu ESWL, solusi efektif bagi penderita batu ginjal. Sahabat kolbu insan mulia di rumah, bagi Anda yang memiliki penyakit atau telah terdiagnosa batu ginjal, mungkin orang-orang mengatakan bahwa itu harus dilakukan pembedahan. Padahal, batu ginjal bisa diatasi tanpa pembedahan, yaitu dengan menggunakan teknik ESWL. Apa itu ESWL? Telah hadir narasumber di hadapan saya, Dr. Syahdat Nurholik, SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi di rumah sakit tim kita yang nantinya akan menjelaskan seputar ESWL. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah hari ini sehat dan tetap bisa melayani pasien di rumah sakit kolbu insan mulia. Alhamdulillah ya. Dok, tema kita pada hari ini adalah ESWL, Dok. Tapi sebelum ke topik yang menarik ini, mungkin sahabat kolbu insan mulia di rumah ingin mengetahui terlebih dahulu, Dok, tentang apa itu penyakit batu ginjal, Dok. Oke, batu ginjal ini sebenarnya adalah sebuah penyakit yang memang umum diderita oleh masyarakat. Biasanya penyebabnya oleh karena kurang minum. Jadi batu ginjal ini terbentuk awalnya dari endapan air kencing yang di ginjal. Endapannya ini kan karena pasien biasanya kurang minum sehingga mineral-mineralnya akan menumpuk, lama-kelamaan akan terkumpul menjadi butiran-butiran pasir. Nah, jika terjadi terus-menerus maka otomatis jumlahnya akan semakin banyak, menumpuk, dan akhirnya terbentuklah batu di ginjal seperti itu. Iya. Kemudian gejalanya kalau penyakit batu ginjal sendiri itu apa, Dok? Oke, untuk dari gejalanya sendiri, batu ginjal ini pertama yang akan dirasakan biasanya adalah nyeri yang bersifat bisa kemeng ya, atau bisa juga bersifat yang tajam seperti teriris-iris. Kemeng itu biasanya terjadi jika memang di ginjalnya itu ya terjadi pembengkakan atau hidronefrosis. Kemudian apabila batunya ini proses mulai mau turun, kemudian menggores saluran kencing, maka akan terjadi nyeri yang seperti teriris-iris yang disebut dengan kolik abdomen atau kolik renal. Ini biasanya sampai membuat pasien sangat kesakitan sehingga kemudian pasien ke IGD untuk mendapatkan penanganan gawat darurat karena nyerinya sudah sangat tidak tertahankan. Kemudian gejala berikutnya yang bisa dijumpai antara lain adalah demam, karena batu itu adalah tempat yang sangat bagus untuk kuman berkembang biak, sehingga di situ bisa menjadi penyebab terjadinya infeksi sehingga pasien bisa merasa demam. Seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, pengobatannya apa saja, Dok? Apa yang bisa dilakukan? Betul, untuk kasus-kasus yang emergensi seperti tadi nyeri yang tidak tertahankan atau sampai terjadi demam, maka saya sarankan untuk segera ke gawat darurat untuk bisa mendapatkan penanganan pertama, diberikan obat injeksi, obat nyeri, atau diberikan antibiotik seperti itu. Nah, ketika sudah gejala-gejala yang membahayakan ini selesai, maka biasanya akan dilakukan diagnosis terhadap batunya. Kita akan mencari tahu batunya ini ukurannya berapa, posisinya di mana saja. Bisa jadi tidak hanya di ginjal, misalnya ternyata sudah ada batu juga di kandung kemih atau di lokasi lain di saluran kencing, seperti itu. Jadi penting untuk pertama menangani kegawat daruratannya seperti tadi nyeri dan juga demam. Kemudian setelah itu kita akan mencari jenis, ukuran, dan letak batunya. Setelah itu kita akan melakukan treatment yang sesuai dengan batu yang dialami oleh pasien tersebut. Apakah setelah didiagnosa tersebut biasanya dilakukan pembedahan atau gimana, Dokter? Baik, betul sekali. Untuk batu-batu yang memang ukurannya masih kecil ya, kurang dari 5 mm, biasanya kita dapat melakukan terapi obat-obatan. Jadi dengan obat-obatan saja cukup, karena dari penelitian yang dilakukan di Eropa maupun di Asia, batu dengan ukuran kurang dari 5 mm, kurang lebih ya sekitar 1 biji beras itulah ya,
Oh iya. Nah, itu diharapkan sekitar 60-70% itu dengan obat-obatan masih bisa Bisa. keluar. Bisa. Bisa hancur terus keluar bersama kencing gitu ya, Dok? Betul, bisa keluar bersama air kencing. Namun apabila batunya ukurannya lebih besar, maka biasanya yang terjadi batunya itu nyangkut di saluran kencing atau masih tetap di ginjal, sehingga memerlukan tindakan yang lebih agresif seperti misalnya PSBL tadi atau ditembak dengan cara URS. Untuk pembedahan sendiri gimana Pak Dokter? Untuk pembedahan sendiri saat ini diindikasikan untuk batu-batu yang ukurannya memang sudah besar. Jadi biasanya untuk pasien-pasien yang ya non saya mungkin menghiraukan keluhannya, udah nyeri sering, udah bolak-balik tapi dia tidak pernah berobat sehingga datang ke rumah sakit sudah terlambat, maka pembedahan ya mau tidak mau tetap harus dilakukan jika batunya memang sudah terlanjur sangat besar. Sangat besar. Kemudian tadi untuk tindakan ESWL itu sendiri dilakukan apabila batunya itu berukuran berapa sentimeter, Dokter? Atau berapa mili? Oke, jadi memang indikasi untuk dilakukan ESBL adalah batu yang ukurannya kurang dari 2 cm. Jadi 2 cm ya kurang lebih ya. Kuku kita ini ya, kurang lebih ini 2 cm. Jadi sampai seukuran kuku itu insya Allah masih bisa dihancurkan dengan teknik ESBL. Tapi kalau sudah lebih dari itu, ada beberapa opsi seperti misalnya pembedahan atau yang menggunakan alat canggih PCNL. Itu nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Kita hari ini fokus ke ESBL ya, Dok ya. Terus definisinya dulu, Dok. ESBL itu apa, Dok? ESBL itu adalah singkatan dalam bahasa Inggris. E artinya ekstra ya, ekstra korporeal ya. Kalau S-nya itu shock, W-nya itu wave, L-nya lithotripsy. Ya, untuk mengartikan bahasa Inggris itu biasanya kita balik dari belakangnya dulu, lithotripsy atau menghancurkan batu. Ya, kemudian shock wave, gelombang kejut. Kemudian yang paling depan sendiri ekstrakorporeal artinya di luar tubuh. Jadi ini adalah sebuah teknik menghancurkan batu dengan menggunakan gelombang kejut yang sumbernya dari luar tubuh. Jadi pasien tidak dilakukan tindakan invasif apapun. Jadi cukup dengan sumber gelombang kejutnya itu nanti akan ditempelkan ke pinggang yang dekat dengan ginjal. Kemudian batu tersebut akan dihancurkan dengan gelombang kejut tersebut. Baik, dengan menggunakan gelombang kejut ya, Dok ya. Betul. Berarti tubuh pasien tidak ada pembedahan dong ya? Betul, tidak ada. Tidak ada pembedahan. Kemudian sakit atau tidak, Dok? Dengan dilakukan tindakan itu, Dok? Jadi memang prinsipnya itu untuk ESBL ini gelombang kejut ini seperti ini loh. Orang penyanyi seriosa kan dulu mungkin sudah pernah lihat ada penyanyi yang dengan nada tinggi kemudian sampai gelas-gelas di sekitar penyanyi tersebut pada berhancuran. Jadi memang setelah diteliti gelombang dengan frekuensi dan amplitudo tertentu itu apabila bertemu dengan benda yang keras maka benda keras itu dapat hancur. Nah ini diaplikasikan pada alat ESBL tersebut hingga diberikan gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tertentu supaya batunya itu bisa hancur. Nah untuk nyerinya sendiri, nyerinya minimal kita menggunakan di rumah sakit Kim ini adalah ESBL generasi yang kedua, sehingga generasi kedua ini sudah dikembangkan lebih lanjut dari generasi pertama sehingga nyerinya lebih minimal dan tidak memerlukan ruangan yang besar. Kalau zaman dulu itu pasien harus sampai seperti tempatnya itu kayak ini apa namanya ya, tempat tidur, tempat mandi itu loh. Kayak itu. Oh iya. Jadi harus tempatnya itu banyak airnya. Kalau sekarang kan sudah teknologi sudah maju sehingga cukup airnya itu ada di alat penembak ESBL-nya aja yang ditempelkan ke pinggang. Kemudian pasiennya tidur dan nyerinya relatif minimal. Seperti kalau pasiennya saya lakukan ESBL itu mengaku seperti jepreti karet itu pinggangnya. Jadi tidak nyeri. Berarti nyerinya tidak seberapa ya, Dok ya? Betul. Iya. Kemudian ini, Dok, untuk persiapan ESBL itu sendiri apa, Dok? Oke. Belum dilakukan tindakan. Memang untuk pasien-pasien yang memang diindikasikan untuk ESBL pertama-tama kan saya periksa dulu tadi ya, saya tentukan dulu ini batunya ukurannya berapa, sudah sesuai untuk tindakan ESBL atau tidak gitu. Setelah nanti saya tentukan oh ini cocok ini untuk tindakan ESBL, insya Allah berhasil, maka pasien akan dijadwalkan untuk pelaksanaan ESBL. Nanti setelah tanggal pelaksanaan tersebut nanti pasien bisa datang sesuai tanggal dan jam yang sudah disepakati bersama dokter. Nanti pasien ganti baju dulu, kemudian
kemudian pasien akan tidur di bed ESWL, kemudian alatnya itu kita tempelkan di pinggang pasien. Setelah itu dimulai ESWL, durasinya kurang lebih sekitar 1 jam. 1 jam. Itu 1 jam itu kurang lebih nanti akan akan saya lakukan sekitar 1.500 sampai 2.500 kali tembakan ESWL seperti itu. Apakah sebelum dilakukan tindakan ini, apakah pasien masih bisa makan atau minum, dok? Oke, untuk persiapannya sendiri sih tidak ada yang perlu spesifik ya, jadi masih boleh untuk makan dan minum. Tidak puasa ya, dok ya? Tidak perlu untuk puasa ya. Betul. Kemudian untuk setelah selesai tindakan ini, apakah pasien mendapatkan obat-obatan, dok, untuk mungkin meringankan opia rileks atau gimana? Betul. Jadi memang yang namanya ESWL ini kan prinsipnya tadi ya, menghancurkan batu yang ada di ginjal. Kemudian batu ini nantinya akan keluar bersama air kencing. Jadi biasanya yang saya berikan obat-obatan, satu untuk memperbanyak air kencingnya supaya bisa membantu mendorong batu yang sudah ditembak tadi, yang sudah hancur, untuk bisa segera keluar. Yang kedua juga saya berikan obat nyeri karena khawatirnya ada pasien beberapa yang setelah ESWL juga ada resiko nyeri juga. Kemudian juga saya berikan obat-obat untuk merilekskan saluran kencing, jadi supaya saluran kencingnya tidak kaku, sehingga ketika batunya itu lewat mudah untuk keluar. Baik, apakah batu yang keluar bersama kencing itu ukurannya jadi seberapa, dok? Yang tadinya di bawah 2 cm ya, dok ya, itu dihancurkan bentuknya seberapa sehingga bisa keluar bersama kencing? Iya, rata-rata yang keluar itu ukurannya lebih kecil daripada beras, sehingga lebih jadinya kecil dari beras ya, dok? Sehingga bisa keluar dengan lancar di saluran kencing. Apakah mempengaruhi warna kencingnya juga, dok? Betul, nanti biasanya rata-rata setelah tindakan ESWL ini yang dirasakan pasien, kencingnya akan berwarna keruh karena campur dengan pasir, campur dengan batu-batu yang sudah menjadi pasir yang lebih kecil-kecil itu, jadi yang menjadi agak keruh. Itu akan berlangsung berapa lama, dok? Rata-rata pasien mengalami kencing agak keruh itu sekitar 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Kemudian tentunya kita harus cukup minum ya, dok ya, harus banyak minum air putih gitu. Betul. Mungkin ada takarannya ya, dok ya, sehari harus minum berapa gelas? Betul, idealnya setelah melakukan ESWL ini paling tidak 2 sampai 3 liter per hari. Jadi kalau 1 gelas itu kan 250 cc ya, setidaknya berarti minum air putihnya 8 gelas selama 1 hari ya. Baik. Kemudian ini, dok, untuk kasus-kasus pada pasien yang menderita komorbid ya, dok ya, batu ginjal disertai dengan hipertensi atau diabetes atau mungkin ada penyakit jantung juga, itu apakah ESWL setelah diketahui batunya memungkinkan dilakukan tindakan ini, apakah ESWL bisa dilakukan pada pasien tersebut, dok? Oke, untuk memang komorbid kita benar-benar harus selektif terlebih dahulu. Biasanya kita akan tangani secara tim dengan dokter penyakit dalam atau dokter kardiologis, dokter jantung, pembuluh darah, untuk melihat risk dan benefit, manfaat dan benefit yang bisa dilakukan pasien. Seperti pada misalnya pasien-pasien dengan komorbid hipertensi, maka saya harapkan tensi pasien terkontrol, karena kalau terlalu tinggi maka akan resiko terjadi hematom atau bengkak setelah dilakukan tindakan ESWL. Target saya biasanya di bawah 150 seperti itu. Baik. Kemudian untuk diabetes juga cara sebaiknya terkontrol, karena kalau tidak terkontrol biasanya setelah dilakukan ESWL maka pasien demamnya akan agak lama seperti itu. Berikutnya untuk pasien-pasien yang jantung yang mengkonsumsi obat-obatan stimulan atau obat-obat pengencer darah, maka sebaiknya dihentikan dulu, dan ini saya akan komunikasikan dengan dokter jantung terlebih dahulu, boleh atau tidak obatnya ini di stop untuk yang terutama yang pengencer darah seperti itu. Apabila nanti sudah disepakati oleh tim dokter, boleh dan diperhitungkan risk dan benefitnya, maka kemudian setelah itu dijadwalkan untuk ESWL. Baik. Bagaimana kalau pada pasien hamil, dok? Oke, untuk pasien hamil sendiri tidak diperbolehkan untuk ESWL. Jadi mengingat ada janin yang dikandung di dalamnya, maka biasanya kita concern untuk bayinya terlebih dahulu. Kita tunggu sampai lahir. Setelah lahir baru dipikirkan untuk penyakit batu ginjalnya. Biasanya memang
ibu hamil kena Ibu hamil. batu. Iya, baik dok. Ya. Kemudian ini dok, efek samping dari ESWL itu sendiri selain tadi kencingnya merah gitu, apalagi dok? Adakah efek samping yang berarti dok? Oke, efek samping yang berarti itu biasanya terjadi pada pasien-pasien yang memiliki komorbid tadi ya, Komorbid itu jadi tadi memang ya. harus lebih berhati-hati. Seperti misalnya tadi yang tensinya tinggi bisa terjadi Bengkak tadi, hematom, baik. kencing merah, kemudian pasien-pasien yang diabetes bisa terjadi sepsis atau demam tadi. Iya. Kemudian yang yang penggunaan obat-obat jantung pengencer darah ya, jadi kencingnya merah agak lama. Seperti gitu itu. ya. Kemudian komplikasi dok dari tindakan ini ada tidak? Oke, biasanya komplikasi yang bisa terjadi walaupun jarang ya. Yang pertama nyerinya lama. Kemudian yang kedua batunya itu yang ketika pecah, misalnya kita lakukan tindakan ESWL, ada sebagian mungkin yang serpihannya terlalu besar dan dia menyangkut di ureter sehingga mengakibatkan kolik atau nyeri yang agak lama. Seperti itu. Itu komplikasi yang bisa terjadi pada pasien. Baik. Untuk mencegahnya juga bisa sebenarnya Mbak, dengan pasien-pasien yang dengan nyeri atau batu yang serpihan besar ini terjadi biasanya karena batunya memang gede. Makanya untuk pasien-pasien yang dengan batu yang relatif cukup besar, saya pasang digistent terlebih dahulu supaya serpihan yang besar itu tetap tertahan di ginjal, hanya serpihan kecil saja yang bisa lewat. Seperti itu. Baik dok. Kemudian ini dok, pada pasien apabila mungkin sudah dilakukan tindakan ESWL ini gitu dok, kemudian mungkin karena gaya hidup atau pola hidup tidak sehat, kemudian muncul batu lagi dok di saluran kemih gitu ya. Apakah ESWL ini bisa lagi dilakukan dok? Nah ini pertanyaan bagus, ini memang rata-rata orang dengan batu ginjal kan sekitar 3 tahun atau 5 tahun akan muncul lagi karena faktor gaya hidup juga sama, juga genetiknya pasien juga ya. Jadi memang kalau muncul lagi ya mau tidak mau dilakukan tindakan ESWL lagi kalau ukurannya memang masih memungkinkan ESWL. Jadi diperbolehkan untuk melakukan tindakan ESWL pada pasien-pasien yang batunya residif atau muncul lagi setelah melakukan tindakan sebelumnya. Biasanya akan muncul itu berapa lama ya dok? Mungkin tidak salah berapa bulan ya, nanti muncul. Terus kemudian durasinya bisa dilakukan lagi itu berapa lama dok? Oke, memang kalau batu ginjal tadi ya, batu ginjal yang ukurannya 2 cm, biasanya saya harapkan tidak sekali tembak langsung habis semua, rata-rata membutuhkan 2 sesi tembakan. Begitu. Karena memang ukurannya kan cukup besar, 2 cm, jadi biasanya nggak sekaligus langsung hancur, kita pelan-pelan. Biasanya 2 kali sesi itu saya berikan jeda antara 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan nah, ya, baru dok. nanti sesi berikutnya. Baik. Seperti itu. Nah, untuk rekurensi sendiri batu itu dari penelitian di Eropa sana disebutkan bahwasanya antara 5 sampai 10 tahun itu 60 sampai 80% pasien dengan batu ginjal itu akan muncul lagi. Sampai 10 tahun ya dok. Iya. Tergantung gaya hidup juga ya dok. Gaya hidup, dan juga penyakit komorbid, kemudian juga ada atau tidaknya faktor genetik yang dialami pasien seperti kalsiumnya yang tinggi, hiperkalsiuri atau hiperoksaluri. Baik. Sahabat Insan Mulia, itulah tadi ya kita sudah dengarkan bersama bincang-bincang pada hari ini dengan Dr. Syahdat Nurholis bahwa batu ginjal ini adalah salah satu layanan yang sudah hadir di Rumah Sakit Kim ya, dan jangan takut karena tindakan ini relatif aman dan mempunyai efek samping yang sangat minimal sekali. Bagi sahabat Kolbu Insan Mulia di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Syahdat, silakan bisa datang ke Poliklinik Rumah Sakit Kim. Jadwalnya Senin dan Rabu jam 6:30 sampai selesai, dan pada hari Kamis jam 3 sore sampai selesai. Itu ya. Dan terima kasih banyak dokter atas ilmu-ilmunya ya dok yang sudah share di sini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Kolbu Insan Mulia di rumah yang sedang mencari second opinion gitu ya, yang mempunyai keluhan batu ginjal untuk tidak dilakukan pembedahan gitu ya dok ya.
Demikian bincang sehat kita pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sampai bertemu di bincang sehat berikutnya. Rumah Sakit Kim, sahabat umat menjalin sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.